Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aditya Sirojudin Sulistianto selaku peserta Latsar CPNS 2021 Regional PPSDM Yogyakarta Angkatan 39 Kelompok 3 absen 14. Di sini saya akan mencoba untuk sedikit menjabarkan atau menjelaskan Learning Journal ke-10 mengenai Wall of Government atau WOG. Apa itu Wall of Government atau WOG? Menurut United States Institute of Peace atau disingkat USIP, adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Sedangkan menurut laporan APSC, WOG adalah agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Jadi, Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam yang pertama pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu adanya suatu Wall of Government di dalam suatu lembaga? Wall of Government sendiri itu berfungsi untuk mencegah ego sentral atau siloisasi, kemudian perkembangan teknologi dan informasi, yang ketiga dorongan publik untuk kinerja good governance, dan yang terakhir keberagaman, tentunya untuk mengatasi keberagaman dalam sebuah lembaga tersebut. Bagaimana cara melaksanakannya? Cara melaksanakannya yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan yang terakhir sinergitas. Selanjutnya ada konsep Wall of Governance atau WOG dalam cross-cutting issue. Itu ada 3. Yang pertama gender, yang kedua anti korupsi, yang ketiga lingkungan hidup. Mana cara mengatasinya? Slide ini dapat dilihat. Ini merupakan cara mengatasi cross-cutting issue. Yang pertama itu menurut kategorinya, yang pertama ada koordinasi, integritas, dan yang terakhir kedekatan dan pelibatan. Tipenya ada berbagai macam. Kemudian ada Wall of Government berdasarkan jenisnya. Itu ada 4. Yang pertama pelayanan yang bersifat administratif, di mana pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua ada pelayanan jasa, di mana pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga ada pelayanan barang, di mana pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir atau keempat ada pelayanan regulatif, di mana pelayanan regulatif sendiri merupakan pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada beberapa praktek Wall of Government dalam pelayanan publik. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri ya.
yang dari atas itu merupakan pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua itu contoh pelayanan jasa. Selanjutnya yang ketiga itu contoh pelayanan barang, dan yang terakhir itu pelayanan regulatif. Dalam praktek wall of government sendiri itu tentunya terdapat tantangan ya, dimana beberapa tantangan yang dapat dihadapi pada saat melakukan wall of government itu diantaranya yang pertama kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Yang kedua nilai dan budaya organisasi, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan mengenai wall of government ataupun tugas learning journal ke-10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.